Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda yang terkena kutukan ilmu hitam. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Desa Ciduku yang asri terletak di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat, dikenal sebagai desa peternakan yang makmur. Suara kambing mengembik selalu menghiasi pagi dan sore hari. Namun, sebuah tragedi mengerikan mengoyak ketenangan desa, mengubah kehidupan para warganya untuk selamanya. Pagi itu, udara di desa Ciduku terasa sejuk. Seperti biasa, matahari baru saja memancarkan sinarnya dari balik Gunung Ciremai, memberi kehangatan pada embun yang melekat di dedaunan. Namun, kedamaian pagi tersebut terganggu oleh teriakan keras yang berasal dari rumah Pak Karno. Astagfirullah. Ya Allah, apa ini? Suara Pak Karno menggema hingga terdengar ke rumah tetangga. Beberapa warga segera bergegas ke rumahnya. Di belakang rumah, di dekat kandang kambing, mereka menemukan Pak Karno terduduk lemas sambil menunjuk seekor kambing jantan yang tergeletak kaku. Pemandangan di depan mata mereka membuat bulu kuduk berdiri. Kambing itu mati dengan luka berlubang di lehernya, seperti bekas gigitan. Namun yang membuat semua orang merinding, tubuh kambing tersebut tidak mengeluarkan setetes darah pun, seolah semua darahnya telah lenyap. Apa ini, Pak Karno? Tanya Pak RT yang datang tergopoh-gopoh bersama beberapa warga lainnya. Pak Karno hanya menggeleng dengan wajah kebingungan. Semalam kambing ini sehat. Subuh tadi saya dengar dia mengembik keras sekali, tapi saya kira biasa saja. Jawab Pak Karno sambil mengusap wajahnya. Pak Ustadz Rohim, tokoh agama yang dihormati di desa Ciduku, memeriksa tubuh kambing itu. Ini bukan perbuatan hewan buas biasa, ujarnya sambil mengamati luka di leher kambing. Lihat, lubangnya terlalu rapi, bukan seperti gigitan anjing atau binatang liar lainnya. Berita kematian misterius kambing Pak Karno dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Suasana desa yang biasanya tenang, mulai dipenuhi bisik-bisik warga yang cemas. Apa mungkin ini perbuatan makhluk halus? Celetuk seorang ibu. Atau mungkin ada pencuri yang memakai ilmu hitam? Tambah yang lain. Setiap orang punya teori sendiri, tapi tidak ada yang bisa memastikan apa penyebab sebenarnya. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Para peternak meningkatkan pengawasan terhadap ternak mereka. Namun, seminggu kemudian, tragedi serupa terjadi di kandang milik Pak Somad. Kali ini, bukan satu, melainkan 2 ekor kambing ditemukan mati dengan luka yang sama. Leher berlubang dan darah habis tanpa bekas. Pak Somad terduduk lemas di depan kandangnya sambil meratap. Ya Allah, ini untuk biaya sekolah anak saya. Besok rencananya mau dijual untuk bayar uang sekolah Imah. Istri Pak Somad menangis terseduh-seduh, memeluk suaminya yang hanya bisa menatap kosong. Para tetangga yang datang tak kuasa menahan rasa iba. Namun, rasa iba itu segera berubah menjadi ketakutan yang lebih besar. Ini sudah kejadian kedua dalam seminggu. Kalau begini terus, bisa-bisa semua kambing di desa kita habis, ujar Pak RT dengan nada panik. Dalam bulan berikutnya, kematian kambing-kambing di desa Ciduku terus berlanjut. Satu persatu peternak menemukan ternak mereka mati dengan luka yang sama. Total, sudah 12 ekor kambing menjadi korban. Para warga kini benar-benar takut. Beberapa bahkan memutuskan untuk menjual kambing mereka dengan harga murah, daripada kehilangan mereka tanpa sebab. Setiap malam, suasana desa semakin mencekam. Suara anjing menggonggong tanpa sebab membuat warga merasa ada sesuatu yang mengintai. Para peternak tak lagi bisa tidur nyenyak. Khawatir kejadian serupa akan menimpa mereka. Meski mereka telah memperketat penjagaan, tetap saja kematian misterius terus terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan, tegas Pak RT dalam pertemuan darurat di musola desa. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ustadz Rohim mengangguk. Saya khawatir ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar di desa kita. Kita perlu berdoa bersama dan memohon perlindungan Allah. Pak Karto, seorang sesepuh desa yang usianya hampir 75 tahun, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya bergetar ketika berkata,
Di zaman saya muda, pernah ada kejadian serupa di desa sebelah. Tapi itu sudah lama sekali. Semua mata tertuju pada Pak Karto. Maksud Pak Karto, kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Tanya Pak RT dengan nada penasaran. Namun, sebelum Pak Karto sempat melanjutkan ceritanya, adzan maghrib berkumandang, mengakhiri diskusi sementara itu. Malam itu, rasa takut dan penasaran terus menyelimuti desa Ciduku. Warga tak menyangka bahwa apa yang mereka alami hanyalah awal dari serangkaian kejadian aneh yang jauh lebih mengerikan. Misteri kematian kambing-kambing itu mulai mengarah pada sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah kejadian kematian kambing yang terus berulang, suasana desa Ciduku menjadi semakin mencekam. Ketakutan menyelimuti hati setiap warga, terutama para peternak kambing. Untuk melindungi ternak mereka, warga bergotong royong membuat pagar bambu setinggi 2 meter di sekitar kandang-kandang mereka. Kita harus melakukan sesuatu. Lebih baik mencegah daripada menyesal, ujar Pak RT sambil memaku tiang pagar dengan tangan gemetar. Selain itu, sistem ronda malam pun diperketat. Pemuda Karang Taruna, Hansip, dan warga bergantian menjaga desa dari sore hingga subuh. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok yang berjaga di setiap penjuru desa. Tim A di utara, tim B di selatan, tim C di timur, dan tim D di barat. Ujang, Ketua Karang Taruna, memberi instruksi tegas. Setiap 2 jam, kita rolling supaya tetap waspada. Pada malam pertama ronda, suasana terasa tenang. Para warga yang berjaga saling bercanda untuk mengusir rasa takut. Namun, pada malam ketiga, ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi ketegangan. Asep dan Deden dari tim B yang berjaga di bagian selatan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Pak RT, coba lihat ini, teriak Asep sambil menyorotkan senternya ke tanah. Di dekat kandang Pak Mahmud, mereka menemukan jejak kaki yang aneh di tanah yang basah. Jejak itu besar, lebih besar dari jejak kaki anjing atau kucing. Yang lebih mengerikan, jejak itu tampak seperti perpaduan kaki manusia dengan cakar tajam di ujung jari-jarinya. Pak RT dan Ustadz Rohim segera datang untuk melihat. Astagfirullah, gumam Ustadz Rohim sambil mengamati jejak itu. Saya pernah membaca tentang jejak seperti ini dalam kitab-kitab kuno. Tapi saya tidak yakin apakah ini makhluk nyata atau hasil sihir. Berita tentang jejak aneh itu segera menyebar ke seluruh desa. Ketakutan warga semakin memuncak, terutama karena jejak itu tampaknya menuju ke arah hutan di belakang desa, tempat yang jarang dimasuki manusia. Banyak yang mulai menduga bahwa ada makhluk gaib yang tinggal di sana, mengintai ternak mereka dari kejauhan. Ketegangan mencapai puncaknya pada malam Jumat Kliwon. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana desa diselimuti keheningan yang mencekam. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong tampak gelisah, dan tak henti-hentinya melolong ke arah kegelapan. Beberapa warga yang berjaga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang aneh malam ini, bisik Deden kepada Asep. Tiba-tiba, dari arah kandang Pak Haji Ahmad, terdengar suara gaduh. Kambing-kambing mengembik ketakutan, disertai bunyi debuman keras. Ujang, yang memimpin ronda malam itu, langsung membunyikan kentongan. Sebelah sana, cepat, teriaknya sambil berlari ke arah suara. Para warga yang berjaga segera berkumpul, membawa senter, pentungan, dan beberapa bahkan membawa golok. Ketika mereka sampai di kandang Pak Haji, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka membeku di tempat. Di dalam kandang yang remang-remang, terlihat sosok besar dengan tubuh seperti binatang. Tingginya hampir 2 meter, dengan bulu lebat berwarna coklat gelap yang menutupi tubuhnya. Tetapi yang paling mengerikan adalah matanya, merah menyala dalam kegelapan, seperti bara api yang penuh amarah. Makhluk itu sedang mencengkeram seekor kambing. Lehernya menempel di leher kambing malang itu. Dalam sekejap, makhluk itu mengangkat wajahnya. Warga yang memegang senter menyorotkan cahaya ke arah makhluk itu, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajahnya dengan jelas. Wajah makhluk itu tampak seperti manusia, tetapi dengan taring panjang yang mencuat dari bibirnya, berkilat oleh darah segar. Ya Allah! Seru salah satu warga sambil mundur ketakutan. Makhluk itu menatap mereka dengan tajam. Matanya menyiratkan kecerdasan sekaligus kebuasan. Serang dia! Jangan biarkan kabur! Teriak Pak RT sambil maju dengan pentungan di tangan. Namun,
Sebelum warga sempat mendekat, makhluk itu melompat dengan lincah ke atap kandang. Dari atas, ia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, membuat sebagian warga mundur ketakutan. Makhluk itu lalu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak cakarnya di tanah. Warga yang mencoba mengejarnya tak mampu mengikuti kecepatan makhluk itu. Ketika mereka kembali ke kandang, yang tersisa hanyalah seekor kambing yang sekarat. Ustadz Rohim mengusap wajahnya sambil bergumam. Sepertinya kita berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Malam itu, tak ada satupun warga desa Ciduku yang bisa tidur. Ketakutan benar-benar menyelimuti mereka. Para warga berkumpul di musola, membaca Yasin dan berdoa bersama. Namun di tengah lantunan doa mereka, satu pertanyaan terus menghantui. Apa sebenarnya makhluk yang mereka hadapi? Dan mengapa ia datang ke desa mereka? Setelah kejadian malam Jumat Kliwon yang mencekam, warga desa Ciduku semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Ketakutan terus menghantui, terutama para peternak kambing yang merasa kehidupan mereka sedang diintai oleh makhluk mengerikan itu. Namun, rasa takut berubah menjadi tekad untuk melawan. Mereka sepakat bahwa membiarkan makhluk itu berkeliaran tanpa tindakan bukanlah pilihan. Kita harus memasang jebakan, ujar Pak RT dalam pertemuan darurat di musola desa. Makhluk itu terlalu cepat, jadi kita butuh cara untuk menahannya. Ujang, Ketua Karang Taruna, segera merancang rencana. Jaring besar dari tali nilon yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan dipasang di beberapa titik strategis di sekitar kandang-kandang ternak. Malam demi malam berlalu dengan warga yang berjaga lebih ketat dari sebelumnya. Ketegangan tak pernah surut, hingga akhirnya, pada malam ketiga setelah jebakan dipasang, teriakan Asep terdengar dari arah kebun bambu. Pak RT, Pak RT, dia terjebak, serunya sambil memanggil warga lainnya. Warga segera bergegas ke tempat jebakan dipasang, membawa obor dan senjata seadanya. Di sana, mereka menemukan sosok besar itu terperangkap dalam jaring. Makhluk itu meronta-ronta, berusaha membebaskan diri, namun tali nilon yang kuat berhasil menahannya. Cahaya obor menyorot tubuh makhluk itu dengan jelas. Tubuhnya seperti anjing besar dengan bulu coklat keemasan. Namun kepalanya adalah kepala seorang pemuda yang luar biasa tampan. Rambutnya pirang keemasan, matanya coklat tajam, dan garis wajahnya begitu sempurna seperti pahatan. Astagfirullah, bisik Ustadz Rohim sambil mengamati makhluk itu. Ini bukan sekadar binatang, tapi juga bukan manusia. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini semua. Warga yang menyaksikan tak kuasa menahan rasa ngeri sekaligus heran. Pak RT mencoba mendekat untuk berbicara dengan makhluk itu. "Siapa kamu? Mengapa kau membunuh kambing-kambing kami?" tanyanya dengan suara tegas. Makhluk itu hanya menatap Pak RT dengan sorot mata yang penuh kecerdasan. Namun bibirnya tak bergerak untuk menjawab. Ia hanya mengeluarkan suara geraman rendah, seperti campuran suara manusia dan binatang. Ketegangan di antara warga semakin meningkat. Beberapa di antara mereka mulai bersuara keras, meminta keputusan cepat. "Kita bunuh saja dia. Dia sudah membunuh kambing-kambing kita," seru Pak Mahmud dengan penuh emosi. Makhluk seperti ini tidak pantas dibiarkan hidup. Tapi lihat wujudnya, sanggah Bu Siti, seorang warga yang selama ini dikenal lembut. Dia setengah manusia. Apa tidak berdosa kalau kita membunuhnya begitu saja? Perdebatan pun terjadi di antara warga. Sebagian merasa makhluk itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, sementara sebagian lainnya merasa ragu karena wajah manusiawi makhluk tersebut. Ustadz Rohim akhirnya bersuara, menenangkan semua orang. Dalam Islam, membunuh makhluk yang memiliki akal adalah dosa besar. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Mari kita bawa kasus ini kepada seseorang yang lebih mengerti. Pak RT mengangguk setuju. Kita kurung dia dulu. Kita buatkan kandang besi yang kuat di pinggir desa. Sementara itu, kita cari tahu apa sebenarnya makhluk ini dan bagaimana cara menghadapinya. Warga akhirnya sepakat untuk mengikuti saran tersebut. Malam itu juga, mereka mulai membangun kandang besi besar yang diletakkan di pinggir desa, jauh dari pemukiman. Selama proses pembangunan, makhluk itu hanya duduk diam di dalam jebakan. Sesekali mengeluarkan raungan rendah yang terdengar menyayat hati. Wajahnya yang tampan, dipadukan dengan tatapan sendu matanya,
membuat beberapa warga mulai merasakan iba. Keesokan harinya, makhluk itu dipindahkan ke kandang besi dengan pengamanan ketat. Tim ronda bergantian menjaga di sekitar kandang setiap malam. Namun, yang membuat warga heran, makhluk itu tampak tidak menyerang atau mencoba kabur lagi. Ia hanya duduk di sudut kandang, menatap ke arah bulan purnama dengan mata penuh kesedihan. Suara raungannya yang lirih terdengar, seperti rintihan seseorang yang menanggung beban berat. "Dia bukan hanya makhluk buas," ujar Pak RT kepada Ustadz Rohim suatu malam. "Dia seperti manusia yang tersesat. Tapi bagaimana dia bisa seperti ini?" "Saya pun merasakan hal yang sama," balas Ustadz Rohim sambil menghela napas panjang. "Makhluk ini bukan sekadar ancaman bagi ternak kita. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini." Sementara itu, warga desa terus dibayangi rasa takut. Mereka tahu bahwa memenjarakan makhluk itu hanyalah langkah awal. Jawaban atas misteri ini harus segera ditemukan, sebelum desa mereka dihantui oleh sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Di kandang besi yang dibangun warga, makhluk itu terus terdiam, hanya mengeluarkan raungan lirih setiap malam. Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Pak RT dan Ustadz Rohim memutuskan untuk memanggil Kiai Mahfud, seorang ulama terkenal dari pesantren terdekat, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Ketika Kiai Mahfud tiba, ia langsung menuju kandang. Dengan tenang, beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk membuka komunikasi dengan makhluk tersebut. "Siapa engkau, wahai makhluk Allah?" tanya Kiai Mahfud dengan suara lembut namun tegas. Mata makhluk itu berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya serak, penuh rasa sakit. "Nama saya Asep, saya bukan ingin seperti ini. Ini kutukan." Asep mengaku bahwa ia adalah korban ilmu hitam turun-temurun dari keluarganya. Ilmu itu membuatnya berubah menjadi makhluk buas setiap bulan purnama untuk memenuhi dahaga darah. "Saya lelah, Kiai. Saya ingin bebas dari kutukan ini, tapi saya tidak tahu caranya," katanya sambil menangis. Kiai Mahfud mengangguk penuh pengertian. "Taubat adalah kuncinya, Asep. Jika kau bersungguh-sungguh, Allah akan membantumu." Malam itu, perjalanan Asep menuju kebebasan dimulai. Ritual pembebasan dimulai malam itu. Kiai Mahfud memimpin dengan khusyuk, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengusap tubuh Asep dengan air zam-zam. Warga berkumpul di sekitar kandang, berdoa bersama agar Asep dibebaskan dari kutukan yang membelenggunya selama bertahun-tahun. Dalam proses itu, Asep merasakan tubuhnya panas, seperti terbakar dari dalam. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa, berjuang melawan kekuatan gelap yang selama ini menguasainya. Suara raungannya berubah menjadi tangisan manusia. Perlahan, bulu-bulu tebal di tubuhnya memudar, cakar-cakar tajamnya kembali menjadi jari manusia. Dalam hitungan jam, tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi manusia. Ketika ritual selesai, Asep tersungkur ke tanah, menangis terseduh-seduh. "Alhamdulillah, terima kasih, Kiai. Terima kasih, warga," katanya sambil sujud syukur. Kiai Mahfud menepuk pundaknya. "Ini baru awal, Asep. Kau harus istiqomah dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk syirik. Jangan sampai kutukan ini kembali menguasaimu." Sejak malam itu, Asep mulai menjalani hidup barunya. Ia rajin salat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian, dan meminta maaf kepada warga yang ternaknya menjadi korban. Dengan bimbingan Kiai Mahfud, ia berusaha menebus kesalahannya dan membangun kembali hidupnya di jalan yang diridek Allah. 6 bulan setelah terbebas dari kutukan, Asep menjalani hidup barunya dengan penuh syukur. Ia aktif membantu di masjid, mengikuti pengajian, dan berbagi kisah hidupnya sebagai pelajaran bagi warga desa Ciduku. Warga yang dulu takut dan curiga kini mulai menerima Asep sebagai bagian dari komunitas mereka. Di tengah perjalanan taubatnya, Asep mendapatkan kebahagiaan lain. Nur Faizah, gadis desa yang selama ini diam-diam mengagumi ketulusan Asep, mulai menunjukkan perhatian. Nur adalah putri Pak Haji Ahmad, tokoh agama desa, yang awalnya ragu dengan masa lalu Asep. Namun, melihat perubahan yang nyata dalam diri Asep, keluarga Nur akhirnya memberi restu. Pernikahan sederhana digelar di masjid desa, dihadiri oleh warga yang turut bahagia melihat Asep menemukan kebahagiaan setelah masa kelam yang ia lalui. Kiai Mahfud memimpin doa,
berharap pernikahan Asep dan Nur menjadi jalan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Kisah Asep menjadi inspirasi bagi warga, mengingatkan mereka bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Kini, Asep dan Nur hidup bahagia, menjadi pasangan yang saling mendukung dalam ibadah dan kebaikan. Kisah Asep menjadi pelajaran berharga bagi warga desa Ciduku dan sekitarnya. Ilmu hitam mungkin menawarkan kekuatan sesaat, tetapi hanya membawa penderitaan jangka panjang. Lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Allah. Asep dan Nur Faizah kini hidup bahagia, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan aktif menyebarkan dakwah. Desa Ciduku pun kembali damai, dengan iman yang semakin kokoh sebagai benteng dari godaan duniawi.